Bab 1579. Jebakan pembunuh berantai. Pedang ini melampaui batas kekuatan yang mampu ditahan Zhou Yu saat ini. Melihat ini, Yu Qingluan, yang tadinya mengamati dari kejauhan dengan tangan bersilang, mengubah ekspresinya dan langsung turun tangan tanpa ragu-ragu. Namun, Chan Xin, yang menyerang Zhou Yu, tampaknya telah mengantisipasi intervensi Yu Qingluan. Saat Yu Qingluan bergerak, tatapan Chan Xin beralih kepadanya, memperlihatkan senyum dingin. Yu Qingluan membeku, merasakan sesuatu yang tidak beres. Dan pada saat itu, di belakang Chan Xin, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan panas yang dahsyat muncul, menerjang ke arah Yu Qingluan. Yu Qingluan ingin bergegas menyelamatkan Zhou Yu tetapi terpaksa berhenti dan menggunakan teknik untuk bertahan dari serangan mendadak tersebut. Yu Qingluan meninju dengan ganas, menghancurkan kekuatan yang mem-scorching itu. Segera setelah itu, sesosok muncul dari kobaran api. Itu kamu, yang tak tertandingi. Enyah. Pendatang barunya adalah Yan Wushuang dari Sekte Xuanhuo. Yan Wushuang tersenyum tipis, menatap Yu Qingluan, dan berkata, "Qingluan, itu urusan antara Zhou Yu dan Chan Xin. Sebaiknya kita tidak ikut campur. Jangan lupa bahwa klan Yanmu sedang dalam masalah sekarang, tidak bijaksana untuk menimbulkan masalah lebih banyak lagi." Yu Qingluan berteriak dengan marah. "Urusan saya bukan urusanmu. Minggir." Namun, Yan Wushuang tidak berniat untuk minggir. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Qingluan, seorang pria tidak bisa selamanya bersembunyi di balik seorang wanita. Karena kamu sangat peduli padanya, seharusnya kamu percaya padanya. Kamu ingin mati." Yu Qingluan tidak tertarik berdebat dengan Yan Wushuang. Melihat bahwa Yan Wushuang tidak berniat untuk bergerak, dia mengerti. Jelas sekali, Chan Xin dan Yan Wushuang telah bersekongkol untuk menghadapi Zhou Yu. Tanpa berkata lebih banyak, Yu Qingluan berteriak marah dan melayangkan pukulan. Semburan api yang mengerikan menghantam Yan Wushuang. Melihat ini, Yan Wushuang tersenyum tipis, lalu segera mengaktifkan teknik kultivasinya untuk bertahan. Yu Qingluan sangat ingin menyelamatkan Zhou Yu, menyerang tanpa henti. Api berkobar di sekujur tubuhnya, menyerupai dewi perang yang bermandikan kobaran api. Di bawah serangan sengit Yu Qingluan, Yan Wushuang mulai kehilangan ketenangannya. Saat hampir kewalahan, Yan Wushuang mengeluarkan geraman rendah. "Apa yang kamu tunggu? Cepat, habisi anak itu." Tepat setelah kata-kata Yan Wushuang berakhir, tawa Ryu menggema. Bersamaan dengan tawa itu, cahaya perak menembus kehampaan, muncul di belakang Zhou Yu. Zhou Yu sepenuhnya sibuk menangkis serangan Chan Xin. Pedang Chan Xin yang menakutkan telah menembus pertahanannya. Zhou Yu menggunakan tangannya untuk menangkis pedang itu dengan paksa. Namun, ia membayar harga yang mahal. Luka-luka baru muncul di tubuhnya. Dan pada saat itu, niat membunuh yang dingin tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Ekspresi Zhou Yu berubah, ia langsung merasakan seseorang sedang mengintai dirinya. Dalam sekejap, Zhou Yu melihat penyerang itu. Seorang pria bertubuh kekar, tidak terlalu tua tetapi penuh dengan keganasan, memegang tombak panjang. Tombak itu bagaikan pelangi yang menembus matahari, mengarah ke punggungnya. Pada saat itu, Zhou Yu menjadi sasaran Chan Xin dan pria bertubuh kekar secara bersamaan. Seandainya dia tidak diracuni, dia masih punya cara untuk melawan. Namun sekarang, hanya mengandalkan kekuatan tubuh, memang sulit untuk bertahan. Tepat ketika pria bertubuh kekar itu hendak menyerang Zhou Yu. Dari kejauhan, Shen Yin meraung. "Chu Longshen, kau tidak tahu malu. Kau berani menyergap Zhou Yu, keluarga Shen-ku tidak akan membiarkanmu lolos." Sementara itu, Shen Yin mengayunkan pedang panjangnya, dengan cepat menebas ke arah Chu Longshen untuk mencoba menghentikannya. Chu Longshen tertawa terbahak-bahak. "Kau pikir kau bisa menghentikanku?" Chu Longshen mengayunkan tombaknya. Cahaya senjata yang mengerikan langsung muncul. Ledakan. Meskipun Shen Yin telah mengerahkan seluruh kekuatannya, menghadapi kultivasi alam kaisar milik Chu Longshen, dia jauh lebih lemah. Hanya dengan satu serangan, Shen Yin memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Menyaksikan hal itu, Zhou Yu dipenuhi amarah yang meluap. Matanya langsung berubah merah padam. Kekuatan ki dan darah yang ia lepaskan hingga batas maksimal tampaknya telah meningkat kekuatannya karena kemarahan Zhou Yu. Namun, setelah melihat ini, Chu Longshen mencibir. "Zhou Yu, kamu sangat marah, iya. Percayalah, itu tidak berguna. Terimalah takdirmu dengan tenang." Sambil berkata demikian, Chu Longshen menusukkan tombaknya langsung ke punggung Zhou Yu. Meskipun amarah Zhou Yu yang membara hampir berubah menjadi ki dan kekuatan darah. Namun, baik itu Chan Xin atau Chu Longshen, mereka adalah para jenius terkemuka di era ini. Jarak antara para jenius sebenarnya tidak terlalu jauh. Oleh karena itu,
kecuali Zhou Yu dapat mengerahkan kekuatan tempur 2 kali lipat dari kemampuannya, menghadapi pengepungan dari 2 orang, dia tidak memiliki peluang sama sekali. Pada saat itu, Zhou Yu dipenuhi amarah yang meluap. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Dengan raungan penuh amarah, Zhou Yu segera membalikkan ki dan darah, siap untuk mengambil risiko besar. Namun, tepat saat itu, suara ejekan bergema. Chu Longshan, dulu aku mengira kau adalah orang yang berharga. Sekarang sepertinya kau hanya sampah. Saat suara itu terdengar, sebuah cahaya pedang tiba-tiba menembus kehampaan, menebas ke arah punggung Chu Longshan. Bab 1580. Xia Houyun tiba. Merasakan pedang ini. Ekspresi wajah Chu Longshan langsung berubah. Pedang ini jauh lebih dahsyat daripada serangan Shen Yin sebelumnya. Dia bisa terus menyerang Zhou Yu sekarang. Namun, ketika tombaknya menembus tubuh Zhou Yu, orang yang menyerang dari belakang kemungkinan akan membunuhnya dengan pedang. Dalam sekejap, Chu Longshan segera menghentikan serangannya terhadap Zhou Yu dan malah berbalik dengan tombak kembali kuda, lalu menusuknya. Ledakan. Disertai dengan ledakan yang mengerikan. Kekuatan pedang dan cahaya senjata berbenturan dengan sengit. Sosok Chu Longshan langsung terlempar ke belakang. Namun, ia dengan cepat menstabilkan dirinya, meskipun wajahnya agak pucat. Chu Longshan segera menoleh ke arah orang yang memegang pedang itu. Hingga akhirnya wajah orang tersebut terungkap. Xia Houyun, apakah itu kamu? Mata Chu Longshan dipenuhi rasa tidak percaya. Pendatang baru itu memang Xia Houyun. Sebelum kemunculan Zhou Yu yang tiba-tiba, Xia Houyun dan Chu Longshan pernah dianggap sebagai 2 orang terkuat di antara generasi muda negara naga. Keduanya telah menjadi saingan sejak kecil. Mereka sangat akrab satu sama lain. Namun, serangan pedang sebelumnya telah membuat Chu Longshan tercengang. Kekuatan Xia Houyun jelas lebih unggul darinya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, melihat Zhou Yu sudah terluka, Xia Houyun mendengus dingin dan mengangkat tangannya, menebas pedang ke arah Chan Xin dari kejauhan. Pada saat itu, Chan Xin hampir saja mengepung Zhou Yu hingga tewas. Namun tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan menyerbu ke arahnya. Wajah Chan Xin berubah sangat muram. Chu Longshan, apa yang sedang kau lakukan? Apakah kamu tidak akan memblokirnya? Mata Chu Longshan berkilat penuh bayangan, tetapi dia tidak bergerak. Dia hanya mendengus dingin. Baiklah, Xia Houyun, aku akan memberimu kehormatan ini. Namun, lain kali, keberuntungan seperti itu mungkin tidak akan terulang. Setelah mengatakan itu, Chu Longshan berbalik dan pergi, terbang menjauh ke kejauhan. Chu Longshan bukanlah orang yang penyayang. Hanya saja, pedang Xia Houyun sebelumnya telah meninggalkan bekas luka psikologis padanya. Dia tahu bahwa kekuatan Xia Houyun sekarang melebihi kekuatannya sendiri. Dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan Xia Houyun sekarang. Jika kalah, itu akan menjadi pukulan berat bagi jantung seni bela dirinya. Oleh karena itu, Xia Longshan memilih untuk menghindari pertempuran. Perjalanan ke alam rahasia Phoenix kuno ini telah dipersiapkan dengan matang, dan begitu keluar, dia yakin bisa dengan mudah membunuh Xia Houyun. Tidak perlu mengambil risiko sekarang. Melihat Xia Longshan melarikan diri, wajah Chan Xin menjadi gelap, dan ia mengumpat. Tidak berguna. Saat berbicara, dia terpaksa menghentikan upayanya untuk membunuh Zhou Yu, dan malah beralih untuk membela diri dari pedang Xia Houyun. Dia melihat Chan Xin melancarkan 2 kobaran api yang membara dengan kedua tinjunya, berubah menjadi 2 ular api untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Serangan mereka berbenturan dengan sengit. Namun, serangan Chan Xin hanya berlangsung kurang dari 3 detik sebelum dihancurkan oleh pedang Xia Houyun. Melihat ini, ekspresi wajah Chan Xin berubah. Dia telah dengan susah payah berkoordinasi dengan Chu Longshan dan Yan Wushuang untuk memojokkan Zhou Yu, dan Zhou Yu sudah berada di ambang keputusasaan. Namun, secara tak terduga, kemunculan Xia Houyun yang tiba-tiba mengacaukan semuanya. Dia menatap Xia Houyun dengan penuh kebencian dan berkata, Xia Houyun, tunggu saja, ini belum berakhir. Setelah berbicara, Chan Xin dengan tegas mundur tanpa ragu-ragu. Dan setelah melihat Chan Xin pergi, Yan Wushuang juga menunjukkan ekspresi muram, lalu menggunakan teknik gerakan untuk melarikan diri dengan cepat. Saat itu, Shen Yin, mengabaikan luka-lukanya sendiri, buru-buru menghampiri Zhou Yu. Tubuh Zhou Yu sudah berlumuran darah merah. Shen Yin, dengan wajah pucat, bertanya, Zhou Yu, apakah kamu baik-baik saja? Zhou Yu menyeringai. Aku baik-baik saja. Berkulit tebal dan tangguh, tidak akan mati. Xia Houyun dan Yu Qingluan juga mendekati Zhou Yu, dengan Xia Houyun mengerutkan kening dan menatap Zhou Yu. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Zhou Yu menjawab dengan pasrah. Aku dikhianati, diracuni,
dan kultivasi pemurnian Kiku disegel. Wajah Xiao Yun sesaat tampak terkejut, lalu dia berkata tanpa bisa berkata-kata. Aku penasaran mengapa kau tiba-tiba tampak begitu lemah. Apakah ada solusinya? Zhou Yu mengangguk. Ada caranya, tapi itu tergantung pada keberuntungan. Itu bagus. Setelah berbicara, Xiao Yun menoleh ke Yu Qingluan di sampingnya, matanya berbinar penuh kekaguman, lalu tersenyum cerah. Siapakah wanita muda ini? Yu Qingluan menatap Xiao Yun dengan dingin. Klan Yan, Yu Qingluan. Apakah kamu Yu Qingluan? Nona. Xiao Yun menunjukkan ekspresi terkejut. Dalam 2 hari terakhir, karena Yu Qingluan tiba-tiba naik ke peringkat bumi, hal itu memicu diskusi luas di dunia seni bela diri negara naga. Tentu saja, Xiao Yun tidak mungkin tidak menyadarinya. Dia sangat penasaran dengan Yu Qingluan, tetapi bahkan dari Laut Raja Langit pun, tidak ada informasi tentangnya. Dia bahkan sudah bertanya-tanya, tetapi Departemen Intelijen di Heavenly Kingxi hanya bisa berspekulasi bahwa Yu Qingluan adalah talenta rahasia yang dibina oleh sekte tersembunyi. Di luar dugaan, dia benar-benar bertemu dengannya secara langsung hari ini. Selain itu, dia sangat cantik. Namun, begitu Xiao Yun selesai berbicara, dia langsung merasakan hawa dingin. Yu Qingluan menatapnya dengan dingin. Aku bukan nona. Aku adalah putri dari klan Yan. Tidak bisakah kau bicara dengan benar, dasar bodoh yang tampak sopan. Menghadapi cercaan Yu Qingluan, Xiao Yun terdiam kebingungan. Maafkan saya minta maaf. Xiao Yun segera meminta maaf. Di samping mereka, Zhou Yu yang menyaksikan pemandangan ini diam-diam merasa senang. Dia sudah berkali-kali ditegur oleh Yu Qingluan, dan akhirnya, dia melihat Yu Qingluan menegur orang lain. Haha. Reaksi Zhou Yu jelas tidak luput dari perhatian Xiao Yun. Xiao Yun menatap Zhou Yu dengan tajam, lalu dengan senyum pasrah, dia menatap Yu Qingluan. Qingluan, putri. Aku dengar klan Yanmu sedang menekan Raja Iblis dari klan kegelapan, benarkah itu? Bab 1581. Pil Nirvana. Begitu kata-kata itu terucap, bahkan Zhou Yu pun menunjukkan ekspresi terkejut. Apa? Klan Yan sedang menekan Raja Iblis. Raja Iblis adalah eksistensi 1 tingkat lebih tinggi dari Kaisar Iblis. Zhou Yu segera menoleh ke Yu Qingluan. Namun, Yu Qingluan hanya mengangguk dengan tenang. Memang. Xiao Yun mendengar ini dan menarik napas dalam-dalam, menunjukkan ekspresi hormat. Ketika aku masih sangat muda, aku mendengar dari kakekku bahwa klan Yan, dengan menggunakan kekuatan seluruh klan, menekan Raja Iblis selama puluhan ribu tahun, dan membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Klan Yan Anda sungguh luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yun, setetes air mata menggenang di mata Yu Qingluan. Sepertinya kata-kata Xiao Yun menyentuh sesuatu di dalam hatinya. Namun, Yu Qingluan dengan cepat kembali tenang. Dia berkata dengan ringan. Alam rahasia angin kuno belum terbuka, mari kita cari tempat untuk memulihkan diri dulu. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Yu Qingluan berbalik dan berjalan menjauh. Xiao Yun terkejut, dia bisa melihat bahwa Yu Qingluan tampaknya tidak ingin membahas masalah ini lebih lanjut. Dia menghela napas pasrah, lalu menatap ke arah Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum tipis. Obrolan yang menyenangkan. Semoga beruntung. Xiao Yun terdiam, lalu dengan cepat mengikutinya. Di bawah pimpinan Yu Qingluan, kelompok itu tiba di tempat yang tenang. Ini dia. Kami akan menunggu di sini. Setelah mengatakan itu, Yu Qingluan mengeluarkan sebuah pil obat dan melemparkannya ke Zhou Yu. Ini adalah obat pil unik dari klan Yan saya, yang mampu menyembuhkan semua luka Anda dalam waktu yang sangat singkat. Ambillah. Zhou Yu menerima pil obat itu, dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah ini? Pil Nirvana tingkat ke-9. Zhou Yu pernah melihatnya di dalam buku-buku kuno yang disimpan oleh lelaki tua itu sebelumnya. Pil Nirvana ini, dibuat dengan lebih dari 3 api roh langit dan bumi yang berbeda, bersama dengan lebih dari 10 kekuatan api, dan disempurnakan dengan darah Phoenix tulang naga. Bahkan seorang ahli alam leluhur yang menggunakannya pun dapat menyembuhkan lukanya dalam waktu singkat. Inilah Nirvana. Obat pil seperti itu, Zhou Yu bahkan tidak berani membayangkannya sebelumnya, apalagi membuatnya. Bahkan lelaki tua itu hanya bisa mendesak kagum. Dia juga tidak punya cara untuk memperbaikinya. Namun secara tak terduga, Yu Qingluan dengan santai melemparkan satu kepadanya. Mendengar itu, Xiao Yun juga terkejut dan segera naik ke atas. Wow, memang benar. Putri Qingluan, Anda sangat murah hati. Apakah kamu punya lagi? Beri aku satu juga. Xiao Yun adalah cucu langsung dari Raja Naga, visinya sangat tinggi. Bahkan Xiao Yun pun tak kuasa menahan rasa iri,
yang membuktikan betapa berharganya obat pil ini. Mendengar itu, Yu Qingluan berkata tanpa ekspresi. Melamun. Xia Hou-yun terdiam. Zhou Yu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia dengan hati-hati menyimpan pil nirvana. Ini adalah harta karun, dan dia tidak tega untuk memakannya. Qingluan, lukaku tidak membutuhkan obat pil sebagus itu. Saya akan ambil yang biasa saja. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu mengeluarkan pil penyembuhannya dan meminumnya. Melihat ini, mata Xia Hou-yun memerah karena cemburu. Dan Yu Qingluan hanya berkata dengan santai. Anda tidak wajib menerimanya, tetapi jika Anda tidak dapat memenuhi persyaratan saya pada saat itu, Anda harus mengembalikannya. Mendengar itu, Zhou Yu terkejut, lalu tersenyum getir dan berkata. Baiklah. Xia Hou-yun terkejut. Persyaratan apa saja? Apakah kalian merencanakan sesuatu yang besar bersama? Zhou Yu hendak berbicara ketika Yu Qingluan menyela. Masalah ini bukan urusanmu. Tidak perlu bertanya lebih lanjut. Hanya dengan satu kalimat, Xia Hou-yun langsung terbungkam. Xia Hou-yun berkata dengan polos. Putri Qingluan, saya bukan orang jahat. Jika Anda memiliki sesuatu yang bagus, Anda harus melibatkan saya. Sejujurnya, aku lebih kuat dari Zhou Yu yang lemah ini. Zhou Yu mendengarkan dan langsung merasa tidak senang. Hei, hei. Bicaralah tentang dirimu sendiri, jangan merendahkan orang lain sambil memuji orang lain. Xia Hou-yun mengangkat bahu. Saya hanya menyatakan fakta. Zhou Yu tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Dia duduk bersila dan mulai menyempurnakan sepenuhnya khasiat obat tersebut. Pada saat yang sama, di stasiun rahasia Paviliun Obat Iblis. Saat itu, Chan Xin kembali dengan wajah muram. Tak lama kemudian, seorang bawahan datang untuk melapor. Tuan Paviliun Muda, ada beberapa orang di luar yang mengaku sebagai tamu yang Anda undang. Mendengar itu, Chan Xin melambaikan tangan. Bawa mereka masuk. Ya. Bawahan itu bergegas keluar. Tak lama kemudian, 3 orang masuk. Ketiganya adalah Chu Longshen, Yan Wushuang, dan Zi Hongyu. Melihat Chu Longshen, wajah Chan Xin menjadi muram. Tadi kamu lari cukup cepat, dan kamu masih berani kembali sekarang. Chu Longshen acuh tak acuh, dia duduk santai di kursi dan berkata. Kakak Chan, kenapa terburu-buru? Identitas Xia Hou-yun itu istimewa, jika kita menghabisinya di siang bolong, menurutmu apakah Raja Laut Surgawi akan membiarkan kita lolos begitu saja? Sebenarnya, aku tidak keberatan, ini terutama tentang paviliun obat iblismu. Karena baru saja muncul, jika gagal, kau mungkin harus mundur lagi, sehingga kerugiannya tidak sepadan. Mendengar itu, secercah sarkasme terlintas di mata Chan Xin. Chu Longshen ini jelas-jelas hanya takut mati, tetapi berbicara dengan nada yang begitu angkuh. Namun, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, dan upaya lebih lanjut tidak ada gunanya. Mereka berempat hanyalah sekutu sementara, dan aliansi itu tidak kuat, jadi kejadian seperti itu adalah hal yang wajar. Kemudian Chan Xin berkata kepada ketiga orang lainnya. Silakan duduk. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.